Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengobservasi dan mewawancarai salah satu pengusaha ikan hias. Perkenalkan, nama saya Adinda Cikan Finya. Kami dari kelompok 5 dan saya dari Jalan Prameswari nomor absen 18. Saya Florisita Mugiro nomor absen 20. Saya Bagista Putri nomor absen 13. Saya Elsa Samaraditya nomor absen 3. Saya Salma Maulid Sani nomor absen 32. Kami dari kelompok 5. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara tentang budidaya ikan hias. Sekarang sudah bersama siapa Mas? Mohon diperkenalkan dulu. Nama saya Arda Hendra, untuk dari farm Human Service. Ini saya mulai ya Mas. Jadi pertanyaan pertama, apa latar belakang Bapak mendirikan usaha ini? Latar belakangnya ya dari hobi ya. Awalnya dari hobi, saya terus dari hobi itu bisa bikin ini, ternyata buat bisnis menjadi lebih baik juga. Oh ya, jadi awalnya dari hobi ya Mas, Ya. jadi keterusan sampai menjadi usaha besar sampai sekarang ini. Pertanyaan selanjutnya silahkan. 3. Pertanyaan selanjutnya, apakah usaha ini menjadi usaha pokok atau usaha sampingan? Sementara masih usaha sampingan ya, karena saya masih dalam rangka penelitian untuk pengembangan produk. Jadi saya masih membuat produk yang mana bagian besar produknya masih saya masih impor ya. Jadi untuk dari indukannya masih impor, bagian masih bisa untuk saya kembangkan untuk jadi indukan baru. Jenis ikan apa yang Bapak budidayakan sekarang? Jenis ikan koki ya, ikan koki, tapi untuk jenisnya masih jenis oranda yang paling banyak. Yang kedua itu rancu, yang ketiga ringkin. Yang oranda itu warnanya? Oranda bukan warna ya. Kalau ikan koki itu bukan karena warnanya ya yang dikatakan jenis itu. Ikan koki itu dikatakan jenis itu dari anatomi tubuhnya. Jadi yang jenis-jenis ikan koki itu berdasarkan anatomi tubuhnya. Bukan warnanya ya jadinya. Bukan warna. Kalau ikan koi itu baru warna. Selanjutnya, menurut Bapak jenis ikan apa yang sulit dibudidayakan? Mungkin ikan yang hidupnya di alam liar ya, seperti contohnya arwana. Arwana itu harus benar-benar natural, tetap budidaya. Dia harus di habitat aslinya ya? Ya, jadi untuk ya seperti ikan-ikan predator itu kenapa sulit ya itu rata-rata dia hidupnya di alam liar, jadi ya kesulitan. Tapi ya sebagian besar ya sudah ada sih yang beberapa yang sudah bisa mengembangkan untuk seperti itu. Itu mungkin yang saya tahu ya dari saya sendiri. Tapi untuk yang kadang ada kalanya yang kayak koki itu juga kesulitan. Itu ada kalanya seperti itu. Menurut saya yang kalau ikan yang paling mudah menurut saya ya koki ini. Apa saja sih Pak yang harus disiapkan sebelum melakukan budidaya? Yang pertama pasti fasilitas kolam, terus fasilitas untuk breeding, fasilitas untuk pembesaran. Kalau boleh tahu breeding apa ya? Breeding itu ya
Untuk tempat bertelurnya ikan topi ya, itu pengembangan ikan topinya. Selanjutnya bagaimana dengan proses pemeliharaan ikan tersebut? Untuk proses pemeliharaannya yang pertama menjaga kualitas air Air itu yang pastinya. Air itu diganti berapa? Untuk air sebenarnya kalau lihat kualitasnya, yang pasti kualitas air kalau seperti ini sudah pastinya harus ganti ya. Ada beberapa kalanya ada beberapa jenis air ya. Jadi air itu ada beberapa jenis, mulai dari air tua, air yang air baru, terus air apa, air medium, terus air apa, istilahnya air sudah air buruk ada. Kalau ini sekarang kualitas airnya sudah kualitas dari air tua menjadi air buruk. Boleh tahu berapa ya modal yang digunakan untuk buka usaha ikan ini? Modal awal soal indukannya yang paling lumayan indukan hampir kisaran 2 juta ke atas kalau per ekor, kira-kira impor ya, hampir sebagian besar dari indukan saya masih impor, yang dari lokal masih secara kualitasnya kurang. Ini masih saya kembangkan untuk menjadi kualitas yang lokal. Ini masih dalam rangka proses pengembangan, jadi saya masih yang penting produksinya aja. Seperti dari listrik, air, pakan. Kalau persentasenya rata-rata ikan koki itu kalau yang kualitas kontes itu sekitar 10%, kalau yang kualitas hampir bagian besar itu kualitas fancy, terus rejectnya hampir 50% kualitas reject, seperti itu. Biasanya kalau kena wabah ya wabah itu misalnya kayak musim hujan gini, kalau kita nggak fokus jaga airnya ya ini bisa mati semua, atau indukan kita nggak jaga kolamnya, filtrasinya nggak selalu kita bersihkan, nah itu bisa mati. Nah saya ya biasanya kayak air kalau musim-musim hujan gini. Hambatan yang pasti yang pertama ini ya terkait wabah tadi, itu yang pasti wabah. Terus untuk pakan juga, pakan hampir sebagian besar masih impor untuk yang kualitasnya yang bagus, itu juga jadi kendala. Terus pakan hidup di sini pun masih kurang untuk suplainya, jadi masih ada hambatan di situ. Motivasinya itu dari sekian
tahun ya, mulai dari saya kecil sampai sekarang ikan koki itu terus ada terus karena memang jadi nggak pernah ada matinya karena memang udah memiliki posisi mulai dari kualitas pasar, kualitas fancy menengah sampai kualitas show atau kontes itu ada pasarnya sendiri. Jadi dia berkembang sendiri-sendiri dari pasarnya itu. Apa sih harapan Bapak untuk usaha ini ke depannya? Ya kedepannya di Tuban lebih banyak breeder yang bisa mengembangkan ikan koki. Karena yang saya lihat masih hanya beberapa saja yang untuk menekuni breeding di ikan koki. Ya kebanyakan juga ya masih pada seller juga, masih banyak yang seller. Jadi untuk yang breedingnya masih kurang. Belum banyak ya Pak? Ya. Ini umur 1 bulan. Ini rata-rata 1 bulan. Ini 1 bulan, ini 1 bulan. Ini yang nenek moyangnya ikan koki. Belum pernah tahu. Namanya wakin ini. Ya, ikan koki jenis wakin. Nenek moyangnya ikan koki. Kalau pengen tahu ya cuma di sini. Kalau tahu saya ya yang miliki wakin di Jawa Timur itu yang bisa breeding itu ada berapa aja jenis wakin. Kalau yang jenis lainnya sih masih banyak. Tahu saya. Di Tuban aja masih saya aja. Di sini saya rata-rata jualannya di size rata-rata sih mereka kan carinya karena memang padahal kalau kopi kan bukan dari warnanya. Kopi itu dari anatomi tubuhnya. Kalau warna itu bisa mutasi ya, jadi dia berubah-ubah dari ukuran berapapun sampai lihat ini untuk yang kualitas pasar sama kualitas fancy ya. Oh, kualitasnya kan beda jauh. Ya, jangan lihat sendiri. Ini yang kualitas pasar, ini yang kualitas fancy. Kualitasnya sendiri. Ini dari anatomi tubuhnya sudah kelihatan. Dia ini, kalau ini kan imbang. Atas bawah, depan belakang, kepalanya. Kalau ini ekornya aja udah kayak simetris, kayak imbang. Ini rata-rata kalau di sini kualitas fancy. Kalau yang kualitas fancy seperti ini. Jadi dia dilihat enak, renangnya enak biasanya. Kelihatan mewah ya? Ya, kelihatan mewah. Mahal. Kualitas pasar ya tadi kualitasnya. Oh, rata-rata ekornya depan atas bawah imbang, depan belakang imbang. Ini kalau ditarik garis lurus tengah sini, nah ini ditarik garis lurus kan imbang semua. Kenapa beda kualitasnya? Kalau kualitas apa? Ini. Kalau kualitas seperti ini bedanya ya ada imbangnya sama sekali. Kualitas pasar ini reject kan biasanya, saya nyebutnya reject kalau gini. Ada ya laku tapi ya nggak berapa, jarang diminati. Kualitas reject ya seperti ini, bodinya ya Pak terbentuk dia.
Iya, ekornya juga. Nggak simetris. Ini kualitas reject. Ekor terus dorsal atas ini sirip atas juga nggak terbentuk sempurna ini seperti itu. Ada beberapa yang kualitas reject, tapi ya beberapa yang kayak gini. Ini sudah hampir imbas sebenarnya. Cuma ini cacat di sini loh. Insangnya kebuka. Ini kita tetap harus sortir terus tiap hari. Ini harus sortir. Ini yang kualitas reject. Ini ya sudah bagus, cuma ya gitu loh. Ekornya nggak sempurna, nggak bisa terbentuk sempurna. Iya. Yang nggak bisa kualitas kadang kayak gini disamakan apa kayak kualitas fancy disamakan seperti kualitas pasar seperti itu. Saya ya belum secara sepenuhnya paham ini ya kualitas ikan ini. Tapi kadang-kadang mesti konsumen kebanyakan masih cari warna sih. Warnanya kan kelihatan menarik. Padahal kalau sudah bodinya bagus, anatominya bagus, itu kalau sudah ukuran size besar itu kelihatannya masih bagus. Beda kalau biarpun warnanya bagaimanapun masih bagus kalau udah size. Ini kalau pensi biasanya ya sampai 50%. Nah, yang 10% di sini. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء وبعد للقوم الظالمين ثم أرسلنا من بعدهم قرونا آخرين ما سبق من أمة Sudah saya jadikan indukan yang ثم أرسلنا رسلنا كلما جاء أمة رسولها كذبوها فأتبعنا بعضهم Indukan saya yang original ini masih original. Kalau indukannya kalau secara kualitas kalah sama yang ini ya, kalah sama yang anakannya. Itu sudah peranakannya itu. Ini dari Limas Farm eksportir ikan terbesar di Indonesia ini. Dari farm Limas Farm. Kalau yang ini dari Thailand. Ini dari Thailand. Kayak gini. Biasanya Thailand itu cenderung ke warna sama bodinya, tapi dia nggak bisa jumbo kayak yang dari lokal Indonesia. Jadi saya kembangkan rata-rata kecil-kecil gini. Ini sudah induan ini. Sudah umurnya sudah lebih dari 8 bulan. Masih sudah indukan ini. Kalau proses penjualannya gimana Pak? Ya antara perbandingannya jantan betina satu, jantannya bisa banyak ya, bisa lebih dari satu. والذين يعطون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Kalau jenisnya yang lain ini rancu jenisnya, dia tanpa sirip atas. Oh iya. Ya, tanpa sirip atas. Itu jenisnya rancu. Ini dari Cina ini.
Ini impor Cina saya. Yang lokalnya banyak kan masih impor indukannya. Nah, memang secara kualitasnya memang ini sudah peranakan saya sendiri. Nah, ini yang kualitas kontes. Kenapa bisa saya sebut kualitas kontes? Dia dari gaya berenangnya, dorsalnya itu ekornya itu kualitasnya bagus, rapi, imbang, atas bawahnya imbang. Tinggal bodi saja, ini bentuk bodi sama apa kepala aja. Ini yang juara kompetisi seluruh Indonesia, juara 4 ini. Juara 4 nih, pialanya ada di Surabaya sana. Kontesnya. Atas bawah ini dulu masih rapi nih. Ini bisa atas bawah imbang, kepalanya imbang, renangnya enak. Kalau renang enak dilihat. Lebih aktif. Ya. Ini ada yang bermasalah, anatominya bermasalah seperti ini. Dia renangnya pasti nggak bisa imbang. Ini anatominya kan nggak bisa imbang. Dia perutnya lebih turun ya. Ini naik ke atas, terus atas bawahnya nggak imbang. Renangnya ya sampai lihat sendiri, dia nggak imbang. Pasti nggak imbang. Nah, dia sering terbalik. Itu sudah normal, itu normal sebenarnya. Tapi secara apa? Dari dia sendiri sudah normal. Memang anatominya nggak bisa untuk normal. Renangnya ya seperti itu terus. Boleh kan? Nggak masalah itu. Dari segi
sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Mohon maaf jika merepotkan dan ada salah kata. Ada pesan dan kesan dari Bapak. Ya, untuk anak-anak muda yang sekarang di Tuban ya, silakan untuk berkreasi yang lebih baik dan semoga tambah banyak untuk breeder yang ada di Tuban ini. Nah, selama ini memang saya lihat untuk perkembangan ikan hias di Tuban masih kurang, jadi perlu bibit-bibit baru yang bisa mengembangkan bisnis ini, jadi bisa mengembangkan nama Tuban. Jenis ikan koki sangat beragam. Hal ini tidak hanya dilihat dari warnanya saja, namun yang paling utama adalah anatomi tubuhnya. Anatomi tubuh ikan mas koki juga memengaruhi kualitas dan harga jual ikan tersebut. Untuk menghasilkan kualitas yang bagus tersebut harus memperhatikan kualitas air, makanan, dan kriteria pendukung lainnya dengan baik. Untuk membudidayakan ikan mas koki, kita harus mengerti risiko-risiko yang akan dialami selama pembudidayaan. Budidaya ikan hias sendiri tidak terbilang sulit jika disiplin, ulet, dan teliti dalam pemeliharaannya.